Jadi baik Bu ya, Bu Rusmina, saya langsung saja Bu ya. Jadi tujuan supervisi kali ini adalah untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalismenya, kemudian untuk memonitor proses pembelajarannya di kelas dan untuk mendorong guru menerapkan kemampuan dalam melaksanakan proses. Baik ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusmina, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah baik Pak Sunardi. Terima kasih Bu ya. Hari ini sehat Bu ya? Sehat. Sudah makan Bu? Sudah. Alhamdulillah. Lagi semangat. Lagi semangat ya Bu ya. Mengajar. Iya Bu. Sangat terinspirasi sekali saya dengan guru-guru seperti itu. Ya. Baik Bu. Tujuan kita dalam bentuk observasi atau observasi ini apa? Untuk pertemuan kita kali ini. Dari coaching kali ini, dari observasi ini, saya ingin menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas ketika proses pembelajaran seperti itu Pak. Oh ya, jadi untuk di kelasnya untuk siswa-siswa Ibu ya. Mampu Ibu mengajar kelas berapa? Insya Allah nanti ketika di kelas saya akan mengajar di kelas 10 tentang materi akhlak Pak. Oh di akhlak Bu. Oh guru ya. Guru agama. Alhamdulillah. Pendidikan agama Islam. Iya. Baik. Dari pertemuan ini Bu, kira-kira seberapa besar tingkat keberhasilannya Bu yang bisa dilihat dari pertemuan kita tadi? Ketika saya seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin menemukan solusi terkait dengan proses pembelajaran di kelas, maka ketika solusi saya dapatkan dari proses pembelajaran di kelas, maka itulah sebenarnya yang saya inginkan Pak ya dari coaching kita kali ini. Amazing sekali Bu ya. Baik Bu, kalau di pertemuan kali ini fokus kita kemana Bu? Di pertemuan kali kita Jadi untuk pertemuan kali ini ketika dalam proses pembelajaran di kelas nanti saya menginginkan dalam proses pembelajaran itu murid bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan, kemudian murid-murid merasa senang terhadap pembelajaran yang saya berikan, mereka betah di kelas, mereka penuh dengan minat untuk belajar mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti itu Pak. Bagus sekali ya. Ya terakhir Bu, untuk agenda tujuannya Bu, agenda didiskusikan pada coaching kali ini apa Bu ya? Terakhir Bu untuk dari segi tujuan. Jadi agendanya adalah bagaimana supaya ketika dalam kelas itu saya bisa memberikan pembelajaran kepada murid yang menyenangkan, tentu saja dengan strategi-strategi atau model pembelajaran yang tentu saja tidak monoton tetapi dinamis seperti itu Pak. Baik Bu ya. Baik Bu, selanjutnya hal yang paling penting dari pembelajaran yang Ibu laksanakan selama ini apa Bu? Ya, tentu saja saya sangat menginginkan murid itu merasa senang, merasa nyaman dengan pembelajaran yang saya berikan, kemudian mereka lebih fokus kepada pembelajaran yang saya berikan dan juga tentu saja mereka merasa senang dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu kira-kira Pak. Baik Bu ya. Kemudian Bu, adakah hambatan-hambatan yang Ibu temui selama ini? Apa saja itu Bu yang terjadi yang hambatan-hambatan? Ya. Tentu saja di setiap pembelajaran yang saya laksanakan atau lakukan ada saja hambatan-hambatan yang saya temui. Misalnya ada peserta didik yang ketika kita atau murid ketika kita berada di dekat murid yang lain, maka murid yang kita sementara tidak di dekatnya mereka akan bercerita atau dengan temannya atau mereka akan misalnya tidak fokus
mencoba untuk baring-baring sebentar di atas mejanya, atau malah ada murid yang mengganggu temannya yang sementara fokus memperhatikan pembelajaran yang kita berikan. Itu hambatan-hambatan klasik Bu ya, yang betul-betul sering terjadi. Mungkin kayaknya hampir setiap sekolah kayaknya sudah terjadi hal seperti itu. Terus Bu, dan kan tadi Bu sudah ada hambatan, terus langkah Ibu dalam penyelesaian hambatan-hambatan itu Bu seperti apa langkah itu saja? Biasanya yang saya lakukan ketika saya menemukan hambatan seperti itu adalah berusaha bagaimana agar murid tersebut fokus kembali terhadap pembelajaran yang saya berikan. Misalnya saya memberikan strategi dan model pembelajaran itu harus yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu. Misalnya, jadi untuk materi akhlak ini saya mencoba mempraktekkan atau melakukan model pembelajaran dengan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya ya. Karena kan terkadang peserta didik itu atau murid itu selain dari gurunya, mereka senang menerima sesuatu dari temannya. Mereka lebih nyaman terkadang bercerita dengan temannya atau menerima sesuatu yang dari temannya, karena mereka merasa bahwa mereka sederajat atau selevel seperti itu. Oh ya, baik betul sekali Bu ya. Kemudian Bu, dari masalah tersebut adakah Bu solusi-solusi yang Ibu bisa temui atau Ibu bisa lakukan dalam masalah tersebut? Iya, sebenarnya kalau terkait solusi, ketika saya menemukan hambatan atau masalah, maka solusi itu secara spontan akan muncul ya di benak saya bahwa solusi seperti inilah yang akan saya berikan ketika saya menemukan masalah seperti ini. Nah, misalnya dalam proses pembelajaran akhlak ini, karena memang kita menginginkan agar akhlak murid itu lebih baik, maka saya tentu saja menerapkan yang pertama adalah bagaimana agar akhlak saya terlebih dahulu yang menjadi contoh untuk murid saya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya memberikan nasihat-nasihat kepada murid tersebut, kemudian arahan-arahan yang tentu saja arahan-arahan yang bijaksana, kemudian tadi selalu membuat pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan dan juga selalu membuat siswa itu berminat terhadap pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. Seperti itu Pak. Betul Bu ya. Berarti intinya adalah bagaimana murid nyaman dulu Bu ya. Nyaman dulu. Kemudian bagaimana kita juga bisa berikan bahwa si A ini seperti ini, dan kita juga harus menjadi contoh Bu ya. Betul. Terus Bu, kira-kira konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan oleh Ibu, kira-kira apa itu? Konsekuensinya sebenarnya bagaimana murid itu meskipun secara bertahap mereka akhlaknya itu bisa bagus, kemudian dalam proses pembelajaran juga mereka bisa lebih fokus, lebih berminat, dan juga ukuran keberhasilannya kan ada yang dari pra dan pasca ya. Jadi mungkin saya akan memberikan motivasi kepada murid tersebut agar lebih memperhatikan lagi, kemudian lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga apa yang diajarkan pada hari itu betul-betul mereka pahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya. Baik Bu, kalau hitungan skala misalnya nih Bu, skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi manakah keberhasilan atau tingkat keberhasilan yang Ibu laksanakan yang selama ini? Mungkin di skala 8 Pak ya. Wah. Kalau di pembelajaran sekarang saya skala 8 sudah memenuhi target skala 8 Pak. Skala 8 Bu ya, sudah memenuhi target, apalagi agama betul-betul
jadi pondasi awal Bu ya tentang bagaimana karakter akan membentuk karakter siswa ke depan Bu ya. Baik sekali. Kemudian Bu, prioritas apa yang disiapkan untuk Ibu lakukan agar mencapai tujuan tersebut? Ya, tentu saja prioritas yang pertama adalah murid tersebut lebih fokus lagi dalam pembelajaran, kemudian sangat berminat terhadap pembelajaran yang saya berikan. Terus peserta murid tersebut akan merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Baik. Terus selanjutnya bagaimanakah caranya kira-kira Ibu melaksanakan sehingga bisa menumbuhkan motivasi kepada anak-anak kita yang pada saat kita main, karena kan Ibu notabene-nya agama, berarti sekali lagi saya katakan fondasi awal bagaimana hati ke depan. Secara bertahap saya kira Pak ya. Jadi kalau untuk hal ini harus secara bertahap. Jadi peserta didik itu saya berikan pembelajaran untuk anak ini mulai seperti yang saya bilang tadi di awal, mulai dari diri saya sebagai contoh, kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada peserta didik agar lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki akhlaknya, kemudian motivasi untuk senantiasa agar peserta didik atau murid tersebut senantiasa berminat untuk belajar, lebih fokus lagi. Kemudian tentu saja saya tidak boleh monoton dalam hal metode dan metode pembelajaran dan model pembelajaran, tetapi saya harus memberikan model pembelajaran dan juga strategi pembelajaran serta media pembelajaran yang mereka butuhkan pada saat itu. Seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Nah, jadi penerapannya ini sudah betul-betul melaksanakan dengan baik. Sekarang Bu, kita sudah mulai masuk ke sesi terakhir, sesi penutup kita pada observasi atau coaching kali ini Bu. Ibu kira-kira apa kesimpulan dari coaching kita? Sebagai kesimpulan, tentu saja bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa membantu murid untuk memperbaiki akhlak mereka. Jadi mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika selesai proses pembelajaran, apa yang mereka pelajari di kelas bisa mereka aplikasikan di masyarakat atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini akhlak mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh gitu ya. Terus Bu, ini kita sekarang berbicara komitmen. Kira-kira Bu, komitmen apa yang akan Ibu buat dalam menjalankan rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Tentu saja seperti tadi saya senantiasa dari awal melihat dulu apakah bagaimana peserta didik ini. Kan tadi saya katakan bahwa ada pre-test dan ada post-test. Jadi sebagai bentuk komitmen dari post-test, dari pre-test ke post-test, tentu saja ada peningkatan dari mungkin nilai, tapi nilai dalam hal ini bukan angka, tetapi bagaimana karakter peserta didik itu yang mungkin anaknya dari masih belum baik atau belum bagus bertahap ya. Kemudian setelah proses pembelajaran mereka lalu di kelas dengan materi ini, mereka secara bertahap akhlaknya bagus. Mereka bisa mengikuti atau meneladani contoh-contoh yang saya berikan di kelas ketika proses pembelajaran. Bagus sekali Bu ya, betul-betul. Karena sekarang Bu, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, memang betul-betul butuh seperti itu Bu ya. Terus Bu, di sekolah Ibu siapa saja kah yang bisa membantu dalam menjaga komitmen yang Ibu buat atau Ibu yang buat? Ya. Kalau
siapa saja yang bisa membantu untuk menjaga komitmen tersebut. Saya kira semua elemen sekolah Pak ya. Jadi mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian dari diri saya pribadi, kemudian orang tua juga, orang tua murid harus terlibat dalam hal ini, membantu saya untuk memantau anaknya di rumah. Kemudian dari peserta didik itu sendiri, jadi semua sivitas akademika atau semua elemen sekolah harus terlibat. Betul sekali. Berarti intinya Bu, elemen sekolah ada, kemudian elemen dari siswanya sendiri, orang tuanya khususnya ada Bu ya, dan masyarakat juga Bu ya. Bagus sekali Bu. Itu sangat baik sekali. Terakhir Bu, ini kan sudah kita jalani ini pertemuan kali ini, jadi kapan kira-kira bisa kita mengadakan tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini? Ya, insya Allah kalau materi akhlak ini Pak, saya sudah membuat rencananya. Saya akan mengajarkannya pada tanggal 22 Juli tahun 2024 ini Pak. Oh, 22 Juli. Ya, karena ini kan masih tanggal 21 Pak ya. Insya Allah besok tanggal ya? 22 Juli tahun 2024 ini akan dilaksanakan pembelajaran tentang akhlak ini Pak. Ya Bu, baik Bu. Saya insya Allah menyempatkan diri Bu. Baik Bu, nanti sampai jumpa kita di kelas Ibu besok. Selanjutnya terima kasih Ibu Rusmina telah meluangkan waktu hari ini untuk sesi pertemuan kali ini. Sama-sama Pak. Yang semoga ke depan menjadi lebih baik lagi Bu ya. Amin insyaallah. Ya, selamat beraktivitas Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya makal apa dong? Dia tidak ada gangguannya, saya tadi banyak. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat. Pantasan kelihatan di wajah-wajahnya. Nampak ada perempuan yang cantik-cantik di sini dan juga anak-anak yang laki-laki yang gagah-gagah di sini. Ternyata mereka siap untuk menerima pembelajaran yang akan saya berikan pada hari ini. Jadi sebelum saya lanjut ke pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Desti Sanjaya. Ada satu orang yang tidak sempat hadir ya. Ada informasi dia terkendala apa sehingga dia tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada informasi. Berarti dia apa ya? Selain dari Desti Sanjaya, semuanya hadir? Hadir. Baik. Selanjutnya, saya meminta kepada Rahmat untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya persilakan kepada anak-anak sekalian untuk menaikkan kitab suci Al-Quran ke atas mejanya. Kita literasi selama 10 menit. Saya persilakan. Literasi Al-Quran ya. Silakan. Hah? Enggak bukan nih. Silakan dibuka. Dilanjutkan saja bacaannya yang kemarin. Silakan. Silakan. Mana semuanya? Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas kehadirannya Bu Rusmina dalam sesi pasca observasi ya. Minggu lalu ya kita sudah observasi. Saya sudah melihat Ibu bagaimana melakukan proses pembelajaran di kelas. Tapi sebelum itu saya sedikit berbicara bagaimana kabar Ibu hari ini. Alhamdulillah sehat Pak, baik. Iya, alhamdulillah Bu ya sehat, karena saya ini lagi flu, Bu. Jadi Ibu yang lebih enak ya, sehat itu memang lebih utama, Bu ya. Iya, betul. Iya. Selanjutnya, Bu. Jadi sekali lagi saya masuk kembali ke proses pasca observasi ini. Jadi kita bertemu di sini untuk melakukan pasca observasi dari observasi sebelumnya, Bu ya. Selanjutnya kira-kira, Bu, dalam proses pembelajaran yang selama ini atau yang Ibu lakukan sebelumnya, adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi yang atau bahkan sering terjadi mungkin di mata pelajaran Pak Ibu ya? Baik, Ya, pendidikan agama Islam. dan budi pekerti. Iya, silakan, Bu. Ya, terkait dengan kendala yang biasanya muncul ketika proses pembelajaran itu adalah karena saya kan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kebanyakan itu adalah di jam terakhir. Di jam anak-anak sudah mulai jenuh, sudah mulai Bosan dia. mengantuk ya. Jadi paling kendala yang saya hadapi adalah ada saja murid yang mengantuk dalam kelas, kemudian ada yang bahkan mungkin sempat tertidur dalam kelas, tapi ya tentu saja hal itu tidak boleh saya biarkan begitu saja. Jadi ada siswa yang tertidur, yang mengantuk dalam kelas, yang saya hadapi itu saja Pak. Kalau Ibu mengajar kelas berapa, Bu? Sebenarnya saya mengajar dari kelas 10, 11, dan 12. Tantangan besar, Bu ya, jadi Ya. guru memang yang terbaik, Bu Dik. Selanjutnya, Bu, dari kendala tersebut yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang kedepannya akan Ibu lakukan sehingga minimalisirlah kendala-kendala yang Ibu hadapi saat ini, atau proses pembelajaran yang bagaimana ke depan yang bisa lebih menyenangkan lagi murid-murid. Ya. Kalau terkait dengan bagaimana cara mengatasi kendala yang saya hadapi di kelas, mungkin saya bisa lakukan ketika misalnya ada murid yang sudah mulai mengantuk atau jenuh, mungkin saya akan melakukan ice breaking. Kemudian bagaimana dengan metode yang harus saya munculkan agar peserta didik selalu merasa senang dalam proses pembelajaran, dan juga mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Artinya ketika peserta didik atau murid itu aktif dalam proses pembelajaran, maka rasa jenuh dan ngantuk itu dengan sendirinya akan hilang atau terminimalisir dengan sendirinya. Bisa jadi bahkan justru peserta didik tidak ada lagi yang mengantuk atau merasa mau tidur dalam proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Iya, Bu. Jadi seperti yang Ibu laksanakan kemarin ya. Ya, Tapi itu masih kayaknya masih satu breakingnya masih satu atau dua, Bu ya. Ya, perlu ditambah yang lagi, Bu. saya lakukan mungkin hanya di awal, padahal seharusnya Ya. ketika proses pembelajaran melihat peserta didik ada yang mulai jenuh, ada yang mulai mengantuk, Iya. nah sebenarnya bisa ice breaking lagi di situ. Oh iya, iya. Bagus sekali, Bu. Selanjutnya tanggung jawab selanjutnya untuk apa yang Ibu akan terapkan nanti, siapakah, adakah yang akan mendukung Ibu atau yang bisa berkolaborasi dengan Ibu tentang pembelajarannya nanti? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, Guru PAI ya? Iya, Bisa. dengan guru PAI. Kemudian bisa juga bagaimana saya komunikasi saya terjalin dengan baik dengan murid, sehingga tanggung jawab itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi selain dengan murid, kemudian rekan sejawat, mungkin saya bisa meminta bimbingan juga atau arahan-arahan dari ibu kepala sekolah, dan juga mungkin bisa bercerita dengan
orang tua murid kira-kira langkah apa yang bagusnya diambil sehingga murid tersebut atau anak-anak mereka di sekolah tetap fokus dalam pembelajaran, dalam hal ini tetap memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Amazing sekali Bu ya, betul-betul langkah yang sangat baik. Terakhir Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan jangan lupa Bu berkolaborasi tetap dengan rekan sejawat, apalagi guru PAI yang betul-betul akhlaknya dari situ Bu ya. Awal mula dari sekolah adalah akhlaknya, penanaman modal akhlak. Jadi baik Bu, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya secara pribadi dan seluruh rekan-rekan guru juga. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.